Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mendoakan orang lain. Dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Teman-teman boleh nanti baca secara pribadi ya, sendiri ya, tentang tema ini. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak mau bertanya ya, masih ingat gak tema minggu lalu? Ya, ingat ya? Apa? Mengasihi semua orang. Ya teman-teman, kalau minggu lalu tema kita mengasihi semua orang, sekarang kita belajar mendoakan orang lain. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan ya sebelum kita membahas tema kita ini. Ya, ayat hafalannya adalah: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dari Roma 12 ayat 12. Nah, kakak berikan waktu 3 menit untuk menghafal ayat hafalan ini. Nah teman-teman, sudah pada hafal ya? Mari kita menghafalnya bersama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Ya, mantap. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa ya, tema kita tadi mendoakan orang lain. Kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan Yesus sendiri pun berdoa loh. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, siapa sih yang didoakan Tuhan Yesus? Banyak ya. Ada orang yang sakit, Tuhan Yesus doakan sembuh. Ada orang bahkan yang sudah mati, Tuhan Yesus doakan, wih, bangkit bu, bangun, dia hidup kembali. Nah, ada orang susah, Tuhan Yesus doakan, dia terhibur. Nah teman-teman, tapi sekarang kita mau bahas bagaimana Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Siapa di sini murid Tuhan Yesus? Ya, kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus itu mendoakan murid-muridnya loh. Nah, apa sih isi doa Tuhan Yesus? Supaya murid-muridnya selamat ya, tetap dalam keselamatannya dan dijauhkan dari si jahat. Nah, bagus ya doa Tuhan Yesus, luar biasa ya. Nah, kita belajar dari teladan kita, yaitu Tuhan Yesus yang mendoakan murid-muridnya. Maka kita patut atau sudah selayaknya, sepantasnya kita juga mendoakan orang lain. Kita mendoakan teman-teman kita. Nah, kakak mau tanya di sini, siapa di sini yang suka berdoa? Wih, kayaknya banyak nih anak-anak persekutuan MPW yang suka berdoa. Nah, isi doanya apa sih? Seringkali ya kita berdoa itu untuk diri sendiri. Aku mau berdoa untuk kesehatanku, untuk mama papaku, untuk uang jajanku supaya dikasih mama. Semuanya aku mulu. Nah, kapan kita mendoakan orang lain teman-teman? Nah, di sini kita belajar dari Tuhan Yesus yang mendoakan murid-muridnya. Maka juga kita belajar untuk mendoakan orang lain. Siapa sih orang lain ini? Orang lain itu bisa jadi teman-teman kita, tetangga kita, supir angkot waktu kita naik angkot, atau siapapun yang kita lihat di sekitar kita, kita bisa mendoakan mereka. Nah, apa yang mau kita doakan, ya kan? Yang sedang sedih, mari kita hibur dia, kita doakan dia. Yang sakit, kita doakan supaya sembuh, teman-teman. Banyak hal yang bisa kita doain.
Nah sekarang kita berdoanya itu kapan sih? Di mana sih kita berdoa? Ternyata teman-teman, kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Kita berdoa nggak harus pagi, nggak harus malam, tapi kapan aja kita bisa berdoa. Dimanapun kita bisa berdoa, nggak harus di tempat tidur ya, nggak harus di persekutuan kita berdoa. Misalnya nih, kita di jalan, kita di dalam angkot, kita lihat supir angkotnya, aduh kasihan, lagi nungguin penumpang, nggak ada isinya, cuman kita doang. Kita berdoa supaya banyak orang yang menumpang di situ, dan Tuhan berikan rezeki sehingga mencukupi kebutuhan keluarganya. Atau kita lihat ada pengemis, kasihan, kita berdoa untuk dia supaya Tuhan berkati dia. Atau kalau kita punya uang, kita kasih, kita berikan kepada orang yang membutuhkan ya teman-teman. Jadi kapanpun kita bisa berdoa di dalam hati kita, mau di jalan, mau di mana-mana, kita bisa berdoa di dalam hati ya teman-teman ya. Jadi kapanpun dimanapun kita bisa berdoa. Nah kakak ada yel-yel ya teman-teman, untuk kita supaya terus semangat bertekun dalam doa ya. Dan ini yel-yel bukan hanya sekarang kita akan ucapkan, tapi juga ketika ada persekutuan-persekutuan yang lain nanti dalam waktu berdoa ya teman-teman. Iya kakak mau peragakan bagi teman-teman semua. Kapanpun dimanapun, ingat pray, pray, pray. Kapanpun dimanapun, ingat pray, pray, pray. Nah, jadi kapanpun kita harus ingat berdoa, pray ya. Kuncinya itu ada 3 tadi. Apa? Pray, lagi pray, pray. Berarti tidak henti-hentinya kita terus berdoa. Baik berdoa untuk diri sendiri, juga untuk orang lain ya kan. Itu tandanya kita murid-murid Kristus yang peduli kepada orang lain ya, yang mengasihi orang lain. Nah teman-teman, mari kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Coba ingat-ingat nama temannya, teman di sekolah, teman di mana, di gereja, atau siapa gitu yang sedang susah, yang kita ingat. Ayo kita tulis, kita doakan dia ya. Kapanpun kita bisa doakan dia. Oke teman-teman semuanya, siap? Siap ya? Ya mantap ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, kami bersyukur buat persekutuan kami di hari ini. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar, cerita firman Tuhan yang kami sudah renungkan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami boleh mendoakan orang lain, dan kami bukan hanya mendoakan diri sendiri, tapi kami belajar mendoakan orang lain dimanapun dan kapanpun. Kiranya Tuhan menolong kami semua, anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.